Kita beribadah kepada Allah, kita musyahadah menyaksikan Allah. Nah ini musyahadah. Ini kada bisa kita langsung ke situ kalau kada melalui murakabah. Nang kedua apa? Bahwa engkau merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita merasa bahwa kita selalu dijaga, diawas oleh Allah, otomatis kita memelihara, menjaga, mengawasi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa qawlu sayyidina an-nazim wa raqib wakhsha'i amarana bil muraqabati lillahi wal khushu'i li haibatihi wal muraqabatu hiya mura'atur raqib wal ishtighalu bihi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara wal muraqibu yuraqibu muraqabatallahi lah wa yuraqibu ahwala nafsihi. Qala Allah ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Wal muraqabatu wasfun ilahiyyun lil 'abdi minhu nasib fa muraqabatuhu ta'ala hifzuhu wa muraqabatul 'abdi lahu muraqabatu haya'i wa adabi wa khidmah wa muraqabatu atharihi bi khalqihi af'alun zahirah min fa'ilin ma'lumil wujud laisa kamitslihi syai' yara asarahu wa yasma'u khabarahu la yajhalu wujudahu wa la ya'lamu dzatahu ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Al-Habibul Allamah Ahmad bin Zain rahimahullah. Selanjutnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk mengawasi diri dan khusyuk kepada Allah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, waraqib wakhsha'i, serta awasilah diri dan khusyuklah. Mengawasi diri dalam bahasa Arab disebut muraqabah. Adalah sebuah usaha untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Nah, itu muraqabah. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Allah mewahyukan alam ya'lam bi annallaha yara. Surah Al-Alaq. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Seseorang yang mengawasi diri akan memperhatikan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Dan setiap saat dia akan memperhatikan tindak tanduknya. Allah Ta'ala mewahyukan, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Jadi di dalam agama kita, muraqabah ini disebut dengan maqam al-ihsan. Ada Islam, ada iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, muraqabah ini letaknya di bab ihsan. Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih
bahwasanya ujar Sayyidina Umar, waktu kami dudukan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada terlihat bekas perjalanan jauh padanya. Namun kami tidak kenal laki-laki itu. Nah, datang laki-laki tadi duduk menghadapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku daripada Islam. Artinya Islam itu macam apa? Faqala, Nabi kita menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Ujar Nabi, Islam itu bahwa engkau meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, naik haji jika mampu. Laki-laki tadi berkata, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Jadi ujar Sayyidina Umar, kami bingung. Inya nang betakun, inya nang membujurakan laki-laki ini. Laki-laki tadi berkata lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku hai Muhammad tentang iman. Pengertian iman itu macam apa? Qala, Nabi kita menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Ujar Nabi, iman itu adalah engkau beriman, percaya dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya hari kiamat, percaya dengan kadar baik dan buruk itu dari Allah. Laki-laki tadi berkata, sadaqta, engkau benar hai Muhammad. Biasanya Umar bingung lagi, kami betakun tapi membenarkan. Kalau berkata laki-laki tadi pulang, ya Muhammad, fa akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, ujar Nabi kita, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ihsan itu, ujar Nabi kita, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Artinya engkau beribadah kepada Allah itu musyahadah kepada Allah. Engkau beribadah itu menyaksikan Allah, musyahadah. Nah, kalau engkau tidak bisa demikian beribadah itu menyaksikan Allah, maka beribadahlah engkau merasa bahwa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau engkau kada mampu musyahadah menyaksikan Allah, maka rasakan olehmu bahwa Allah menyaksikan kamu. Nah, ini ihsan. Iya, murakabah. Jadi murakabah ini adalah dekat hubungannya dengan musyahadah. Kalau kita kada bisa musyahadah, kalau kita kada bisa menyaksikan Allah dengan mata hati kita, maka rasakanlah bahwa Allah yang selalu menyaksikan kita. Allah selalu mengintai kita. Allah selalu memelihara, mengawasi kita. Rakib. Dalam hadis yang panjang tersebut, laki-laki tadi bulik hilang. Kada tahu kemana buliknya. Lalu ujar Nabi kita, hadza Jibril yu'allimukum amra dinikum. Laki-laki yang tadi adalah Jibril sebenarnya. Dia mengajarkan kepada kalian tentang agama, tentang perkara agama yang kalian perlukan. Jadi 3 perkara ini, Islam, iman, ihsan, kada terpisah kalau hendak selamat dunia dan akhirat.
Orang yang hanya Islam itu selamat dalam dunia, di akhirat kada selamat. Orang yang hanya Islam, dia mengucap kalimat syahadat, dia sembahyang, dia puasa, dia bayar zakat, dia naik haji, Islam, tapi dia kada iman. Nah, ini dalam dunia dia selamat, tapi di akhirat dia masuk neraka. Orang yang hanya ada iman ada tapi tidak Islam, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada semua yang diajarkan Rasulullah, dia percaya kepada hari akhir, dia percaya kepada qada dan qadar, dia percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, tapi dia tidak Islam. Sembahyang kada, puasa kada, berzakat kada, naik haji kada, mengucap 2 kalimat syahadat kada. Nah, ini orang dalam dunia dia dianggap sebagai non-muslim. Dalam dunia dianggap orang yang bukan Islam. Kalaupun dia mati, dia dikubur di bukan kuburan kaum muslimin. Tapi di akhirat kaina orang ini selamat daripada kekal dalam api neraka jahanam. Selamat dari kekal dalam api neraka jahanam. Nah, yang ketiga ini ihsan. Jadi gunanya Islam itu untuk menyelamatkan diri dalam dunia, supaya jangan keluar daripada gulungan Islam. Iman menyelamatkan daripada kekal dalam neraka. Sedangkan ihsan ini menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Jadi kalau ketiga-tiganya ada, Islam, iman, ihsan, ini selamat, kada akan masuk neraka sedikit jua pun. Nah, artinya masuk ke dalam surga tanpa melalui azab neraka. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Pada dasarnya muraqabah adalah sifat Allah. Raqib, maha mengawasi. Tetapi manusia memiliki bagian darinya. Muraqabah Allah kepada hambanya adalah perlindungannya kepada mereka. Sedangkan muraqabah seorang hamba kepada Allah adalah dengan menunjukkan rasa malu, beradab, dan mengabdi kepadanya. Ini merupakan buah daripada muraqabah. Orang yang meyakini, orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, timbul rasa malu, timbul beradab kada sembarangan, timbul mengabdi kepadanya. Di samping itu juga dengan memperhatikan berbagai karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya perlakuan Allah yang maha wujud dan tidak diserupai oleh sesuatu pun terhadap mereka itu tampak nyata. Muraqabah adalah keadaan hati yang muncul karena hati mengetahui bahwa ada yang mengawasinya, yaitu Allah yang maha mengetahui zahir dan batin. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam wahyunya, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amal illa kunna alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali zarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak ada sesuatu pun di bumi ataupun di langit ini yang luput dari pengetahuan Tuhanmu.
biarpun sebesar atom, sebesar biji sesawi. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Semua kada terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi merasa akan ke dalam diri bahwa kita ini diawasi oleh Allah, lalu kita mengawasi diri kita, nah itu yang disebut ngarannya muraqabah. Di dalam kitab-kitab tarikat disebutkan bahwa muraqabah ini adalah merupakan salah satu jalan yang mau kada mau mesti kita lalui kalau kita hendak musyahadah. Musyahadah ini makam ihsan yang pertama. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Ini musyahadah. Artinya kita beribadah kepada Allah, kita musyahadah menyaksikan Allah. Nah, ini musyahadah. Ini kada bisa kita langsung ke situ kalau kada melalui muraqabah. Nang kedua apa? Bahwa engkau merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita merasa bahwa kita selalu dijaga, diawas oleh Allah, otomatis kita memelihara, menjaga, mengawasi diri kita. Disebutkan di dalam beberapa kitab tarikat tadi, perjalanan kita untuk menuju musyahadah. Musyahadah ini adalah puncak di mana kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Kalau kita beribadah, nah di situ kita merasakan bahwa ibadah kita ini adalah minallah, daripada Allah. Daripada Allah. Kita melaksanakan ibadah ini, kita merasakan dengan pertolongan Allah. Kita merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah lillah, semata-mata karena Allah. Dan kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini kaina kembalinya kepada Allah. Nah, itu salah satu musyahadah. Kalau kita kaum macam itu dalam beribadah, dapat bagian dari musyahadah. Tapi kita kada bisa macam itu langsung tanpa melalui tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah muraqabah tadi. Sebelum muraqabah, kan muraqabah ini mengawasi diri. Kita mengawasi diri kita, mengintai diri kita. Sebelum kita muraqabah itu, yang pertama kita lakukan apa dulu? Musyaratah atau murabatah. Ini biasa dilakukan pagi sore, isukan kamarian. Nah, imbas sembahyang subuh kita musyaratah atau murabatah, atau kita mengikat diri, mensyaratkan diri, berjanji kepada diri. Ada mata, telinga, lisan, perut, tangan, kaki, hati, dan faraj, kemaluan. Ini anggota kita. Nah, anggota tubuh kita ini kita beri syarat di pagi hari. Ini perjalanan kita, perjalanan seorang manusia hamba Allah yang hendak mendapatkan musyahadah. Pertama, imbas sembahyang subuh, inya berjanji mensyaratkan kepada mata. Nah, ujarnya, wahai mata, ikam hari ini jangan hendak memandang kepada lawan jenis yang halal nikah. Wahai mata, ikam hari ini jangan hendak memandang kepada aurat, baik aurat sejenis atau lain jenis. Wahai mata, ikam hari ini jangan memandang dengan pandangan yang menghinakan kepada orang Islam.
Wahai mata, ikam pada hari ini jangan hendak memandang apa yang ada dalam rumah orang tanpa seizin na ampun rumah. Wahai mata, ikam pada hari ini jangan hendak memandang kepada sesuatu yang munkar bila engkau tidak mampu merubahnya. Wahai mata, ikam pada hari ini berjanji lawan aku, jangan hendak memandang yang haram. Nah, ini ngarannya musyaratah. Itu kita bisiki lawan mata kita. Hanya lawan telinga. Telinga, ikam hari ini jangan hendak mendengar gibah. Jangan hendak mendengar orang-orang mengumpat orang-orang muslim. Telinga, ikam pada hari ini jangan hendak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita berjanji. Nah, ini musyaratah lawan telinga. Lalu kita pulang berjanji lawan lisan kita. Wahai lisan, ikam hari ini jangan sekali-kali melakukan dusta. Wahai lisan, ikam hari ini jangan melakukan gibah. Lisan, ikam jangan melakukan namimah, anjur atar. Lisan, ikam hari ini jangan hendak mencaci maki mencela makhluk Allah. Wahai lisan, ikam jangan hendak berkata-kata yang diharamkan oleh Allah. Nah, kita berjanji lawan lisan. Janji lawan parut pula. Wahai perut, ikam pada hari ini jangan hendak makan riba. Jangan hendak makan hasil rampasan, hasil curian. Jangan hendak minum arak, makan minum nang najis, makan harta yatim, dan lain-lain makanan nang haram. Janji lawan parut kita. Lawan tangan. Wahai tangan, kita pada pagi hari ini berjanji, ikam jangan sampai hendak mengurangi takaran timbangan takaran. Jangan hendak mengurangi takaran timbangan ukuran. Jangan hendak mencuri, merampas, korupsi, mencukai, memukul, bahkan membunuh orang. Nah, berjanji lawan tangan. Jangan hendak ikam wahai tangan pada hari ini mengambil suguk, memberi suguk, menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, berjanji lawan tangan. Wahai batis, ikam berjanji hari ini lawan aku, jangan hendak melangkah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lawan faraj, wahai kemaluan, ikam hari ini jangan hendak macam-macam. Jangan hendak melakukan zina, jangan hendak melakukan liwat, jangan hendak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita berjanji lawan hati. Wahai hati, ikam hari ini jangan hendak ria, jangan hendak sombong, jangan hendak kikir, jangan hendak ujub, jangan hendak iri dengki, jangan hendak macam-macam yang diharamkan oleh Allah. Seluruh tubuh, akhirnya kita berjanji, wahai seluruh tubuh, berjanji pada pagi hari ini, jangan hendak durhaka kepada kedua orang tua. Jangan hendak durhaka kepada suami. Jangan hendak membuka aurat. Jangan hendak memutus silaturahim. Jangan hendak memakai sutra bagi laki-laki, memakai emas bagi laki-laki, dan sekalian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mulai berjanji. Itu janji meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian lagi janji melakukan sesuatu. Wahai mata, ikam hari ini daripada boleh melakukan yang haram, ikam bertugas hari membaca Al-Quran sekian, melihat Al-Quran sekian. Telinga ikam mendengari pengajian sekian jam. Muntong ikam membaca Al-Quran, membaca zikir sekian. Nah, kita janji demikian kepada anggota tubuh kita. Nah, itu ngarannya adalah musyaratah. Janji itu mulai sembahyang subuh, berjalan. Nah, dalam perjalanannya inilah disebut kita muraqabah ngarannya. Kita intai diri kita. Ada nampinya bagus, mata nama mata. Besokan tadi sudah berjanji jangan melihat yang haram. Ada makanan, ampun orang hendak
parut, parut. Soalnya tadi berjanji jangan hendak makan nang haram. Jadi setiap gerak-gerik kita awasi sesuai dengan perjanjian kita di pagi hari tadi kepada diri kita. Nah, berjanji diawasi hari, jam demi jam, jam demi jam sampai kita maghrib. Murakabah kita mulai subuh sampai embah maghrib, murakabah mengawasi diri, cocok ke dalam perjanjian yang disukan tadi. Di situ kita embah maghrib itu ada muhasabah. Ada muhasabah. Muhasabah itu apa? Perhitungan. Coba kita cek mata, jam andakat mulai besokan tadi melihat nang haram, jer mata sekali tasirit ada. Telinga adakah berbuat nang haram siang tadi? Ada. Mendengar gibah. Montong adakah berbuat nang haram tadi? Ada, sekali berdusta. Nah kita cek, ini muhasabah ngarannya, menghitung mulai pagi sampai. Jadi hubungannya lawan murakabah tadi. Murakabah kita pengawasan, karena mbah maghribnya ada perhitungan. Nah, perhitungan. Di jumlah, mata ada pelanggaran, telinga ada pelanggaran, muntung ada pelanggaran, batis ada pelanggaran, parut ada pelanggaran, telinga ada pelanggaran. Nah, sesudah itu apa? Kalau yang ada pelanggaran nih, itu mesti ada mu'aqabah. Mu'aqabah, pengambilan tindakan. Nah, pengambilan tindakan. Mata, ikam tadi sekali menyirit. Nah, malam ini ikam yang biasa guring jam 11, jam 12. Ini diambil tindakan kepada mata. Karena tadi ada sedikit melanggar, hukumannya si mata malam ini yang biasa guring jam 11 ditunda jam 12. Montong, nang hari ini tadi ada berdusta sekali. Hukumannya apa? Montong nih biasa membaca Quran sajuz semalaman, malam ini 2 juz. Nah ini hukuman kepada muntuk nang baca. Nah demikianlah mu'aqabah ngarannya. Setiap ada anggota tubuh nang melanggar apa perjanjian tadi, sudah diawasi dan dihitung, itu ada tindakan. Ada tindakan. Nah dalam mengambil tindakan ini diperlukan apa? Mujahadah, melawan nafsu, berperang melawan nafsu. Kalau kita kada berjuang melawan nafsu, kita kada mau mengambil tindakan itu, kita kada mau mengambil tindakan. Harus ada mujahadah. Nah, jadi tadi biasa guring jam 11, jam 12. Biasa membaca Quran sajuz, karena muntung hari ini ada berdusta, malam ini 2 juz muntung aku makan. Harus mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang melawan nafsu. Nah bila kita sudah bujur-bujur bersungguh-sungguh kita mampu melawan nafsu ini, dan bila kita sungguh kita pasti menang, itu sudah janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bujur-bujur sungguh melawan nafsunya, melawan dirinya, pasti akan kami beri petunjuk untuk menang. Nah, pasti menang kalau kita mau sungguh-sungguh. Nah kalau sudah kita mujahadah ini, kita akan bisa muhadarah. Nah muhadarah apa? Menghadirkan Allah di dalam hati kita. Hanya kalau menghadirkan Allah dalam hati. Kalau sudah kita ini kalau menghadirkan Allah di dalam hati kita, baik di waktu senang, baik waktu susah, baik waktu nyaman, baik waktu sakit, baik waktu lapar, waktu kanyang, kita bisa menghadirkan Allah dalam hati kita, Allah memberikan kita mukasyafah, dibuka hijab mata hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mukasyafah dibuka. Bila sudah dibuka apa? Hanya kita bisa musyahadah, menyaksikan
Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia ini. Nah itu rintitannya. Kalau anak musyahadah kita langsung, kalau anak ma'rifat langsung lawan Allah, kada ada pelatihannya, kada ada pendidikannya, kada ada ilmunya, kada kawa, mesti kita lalui satu persatu. Nah jadi kini bisukan macam tadi, kayak imbah maghrib pengambilan tindakan perhitungan macam-macam, mulai imbah maghrib itu juga sekaligus berjanji angkaya bisukan tadi untuk malam sampai subuh. Untuk malam sampai subuh. Nah kayaknya imbah sampai yang subuh diadakan lagi pulang muhasabah perhitungan. Kalau ada melanggar diadakan lagi muakabah penghukuman terhadap nafsu. Ikam tadi ada makan haram, wahai perut. Ikam tadi ada makan haram, karena ikam kada tahan ma'arid, ikam makan haram. Ikam mesti kuhukum masuk kena puasa. Isuk puasa bila hari seharian. Nah ini muakabah. Kalau nafsu kita kada demikian, kita akan dikuasai oleh nafsu kita. Manusia akan jadi budak nafsunya. Kalau kada diberikan muakabah ini, hukuman-hukuman ini. Macam kisah-kisah orang sahabat tabi'in. Suatu hari mereka ini kada sempat sembahyang berjamaah. Karena ada satu kesibukan dunia yang mereka lakukan. Sehingga ketinggalan orang sembahyang berjamaah asar. Ketinggalan. Akhirnya apa? Mereka menghukum diri mereka dengan sembahyang 27 kali. Sembahyang 27 kali. Kenapa? Menghukum nafsu nang terlalu sibuk tadi hingga kada ingat sembahyang asar berjamaah. Ini muakabah, penghukuman. Salah seorang sahabat Nabi kita sembahyang, begitu sembahyang ragu-ragu, asa 3 asa 4 sembahyang kuning. Kenapa ragu-ragu? Karena keingatan kebun. Tadi datang di kebun sembahyang, sembahyang asar, keingatan 3 ke 4 rakaatnya nih, gara-gara keingatan kebun tadi. Nah, imbas sembahyang kebun diwakafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman untuk nafsunya. Nah, kayak itu jalannya, titiannya orang nang hanya kawa musyahadah kepada Allah. Jadi kada gampang musyahadah itu, sambatannya nyaman, suhutul kasrah fil wahdah, suhutul kasrah fil wahdah. Wah, sambatannya bujur, praktiknya kada kawa kalau kada melalui tahapan-tahapan nang macam ini. Kita pandir bisa aja, kitabnya ada, bukunya banyak. Pandir 2-3 jam ma'rifat kepada Allah, tahan aja. Tapi gawian sehari-hari jauh dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kenapa? Karena kada melalui jalan nang sabujurnya, titian nang sabujurnya. Allah kita ma'rifat lawan Allah, pada ma'rifat, pada musyahadah kepada Allah. Disambat orang sudah sarik, habang sudah muha, mau lancam itu ada mau. Ini hanya pandirnya musyahadah, tapi praktiknya jauh daripada musyahadah. Barang siapa secara yakin mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengawasinya, maka di dalam hatinya akan muncul kehusyuan. Kalau sudah Allah diyakininya mengawasi hatinya, otomatis muncul kehusyuan di dalam hati. Khusyuk itu adalah kehancuran, ketenangan, dan ketundukan hati kepada keagungan Allah. Dan ini merupakan derajat tertinggi muraqabah. Abdul Wahab Asy-Sya'rani, semenjak beliau dikenal sebagai orang yang sampai kepada Allah, beliau kada pernah lagi duduk itu bahunjur. Duduknya bahunjur batis itu kada pernah. Kenapa? Karena itu kurang adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan guru kita malah bahunjur, kada mau. Kenapa? Beradab depan guru. Karena guru ada di hadapan kita. Nah, si Abdul Wahab Sya'rani ini merasa bahwa Allah selalu ada di hadapannya. Ada mau bahunjur. Kenapa? Nah, karena tadi
khusyuk hatinya, merasa bahwa Allah selalu ada mengawasinya di hadapannya. Di rumah apalagi di masjid menghadap kiblat maginnya. Mana berapa sama sekali jangan behunjur itu. Behunjur itu duduk orang nang kada beradab. Duduk orang kada beradab. Khusyuk adalah kehancuran, ketenangan dan ketundukan hati kepada keagungan Allah, dan ini merupakan derajat tertinggi muraqabah. Sebagaimana telah kamu ketahui, khusyuk berhubungan dengan muraqabah, dan muraqabah berhubungan dengan niat. Apa firman Allah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ini hubungannya muraqabah dengan niat. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu, maka waspadalah kamu terhadap hati itu. Hati kita ada dendam dengan seseorang, hati kita ada dengki dengan seseorang, hati kita ada punya niat buruk terhadap orang. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang dinilai oleh Allah, bukan nang kita sembahyang itu ada. Terlebih dahulu Allah menilai hatinya. Bila orang hati ini selamat daripada demikian, hanya dinilai Allah bacaan Qur'annya, hanya dinilai Allah sembahyangnya, dinilai Allah puasanya, dinilai Allah semua ibadahnya. Allah pertama memandang kepada hatinya. Adakah hati ini dengki kepada orang? Adakah hati ini sombong? Adakah hati ini merasa besar? Nah, itu pertama dinilai oleh Allah. Nah, muraqabah inilah yang membuahkan kita khusyuk. Hendak sombong timbul di hati, aku diawasi oleh Allah. Hendak riya lawan orang dalam hati, minta nilai kepada manusia, ingat, hatiku diketahui oleh Allah. Nah, muraqabah. Karena itulah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengumpulkan ketiga-tiganya dalam satu bait syair, muraqabah, niat dan khusyuk tadi. Derajat tertinggi muraqabah adalah derajat kaum muqarrabin. Mereka tenggelam dalam penyaksian kepada Allah, sehingga mereka hanya berbicara tentang Allah, mendengar dari Allah, dan tidak perlu lagi mengawasi amalan jasmaninya, sebab jasmaninya akan bergerak sesuai dengan isi hatinya. Artinya jasmaninya akan selalu berbuat baik karena hatinya baik. Artinya orang nang muraqabah ini, untuk orang-orang yang muqarrabin, itu membuat dia ini terpana. Nah, dia ini merasa malu kepada Allah sehingga hilang perasaannya. Kadang-kadang dia merasa takut karena selalu diawasi oleh Allah, akhirnya dia hilang kesadaran dirinya. Nah, ini yang tingkat tertinggi muraqabah. Derajat kedua muraqabah adalah derajatnya ashabul yamin. Orang-orang yang wara, orang-orang yang berhati-hati dalam segala masalah yang dihadapinya. Selalu berhati-hati. Kenapa? Karena dinilai, diawasi, ditilik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dan jasmani mereka merasa diawasi Allah, tetapi mereka masih dapat memperhatikan amal dan keadaan sekitarnya. Ini kada sampai tenggelam macam yang pertama tadi. Mereka tidak terpana oleh rasa malu kepada Allah karena merasa sedang diawasi olehnya. Oleh karena itu mereka masih harus memperhatikan berbagai amalnya. Jika amal tersebut memang benar-benar ikhlas karena Allah, mereka mengerjakannya. Dan jika untuk selain Allah, maka mereka meninggalkan. Nah, jadi dimulai muraqabah tadi. Mungkin kita kada musyaratah dahulu, nah apa nang di muraqabah? Mungkin kita kada berjanji lawan diri, nah apa nang kita intai?
Amun kadakawa secara keseluruhan itu bertahap. Nang apa nang kita katuju maksiat nang kita gawi itu dahulu nang kita janjikan lawan anggota kita. Umumnya orang ini katuju berdusta, katuju bergibah, katuju berkata nang sia-sia, katuju melihat nang haram. Nah, di pagi hari mensyaratkan dia kepada dirinya untuk meninggalkan itu. Jadi ada banyak nang diawasi 4-5 macam aja dulu. 4-5 macam diawasi. Karena bermaghrib hanya dievaluasi, dihitung, ditindak. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, orang-orang yang salih tersebut jika akan bersedekah, mereka terlebih dahulu melihat hatinya dan memastikan niatnya. Jika niatnya telah benar-benar karena Allah, barulah mereka bersedekah. Hanya orang-orang yang telah benar-benar menguasai ilmu hakikah yang dapat membedakan mana bisikan nafsu dan mana bisikan syaitan, mana yang disukai dan mana yang dibenci Allah, lah yang dapat secara istiqamah bermurakabah seperti ini. Hati kita hendak membaca Quran. Awalnya kita mengetahui geritik hati timbul membaca Quran ini di mana? Apakah ini dari Allah? Apakah ini dari syaitan? Apakah ini dari nafsu? Apakah ini dari malaikat? Nah, kita dituntut untuk selalu bisa membedakan khatarul qalb, geritik hati itu. Kenapa hati? Kenapa timbul hati ini hendak bersedekah? Nah, jangan bersedekah dahulu, mestinya kita teliti hati kita. Kenapa mesti hendak bersedekah? Gimana datangnya nih? Apakah karena pengaruh orang? Apakah karena dimintai orang? Apakah karena rasa kada nyaman? Apakah karena apa? Nah, di situ kalau kita membedakan hendak bersedekahnya dari mana? Karena iblis bisa menyuruh kita bersedekah, makanya imbahnya menyesal. Makasih kita bersedekah iblis 1 juta. Nah, 1 juta boleh ke rumah. Nah, tak ungut kena. Kebanyakan tadi aku bersedekah 1 juta, jangan 1,5 juta. Itu iblis yang pertama tadi menyarankan kepada kita. Ujungnya menyesal. Maka bila ibadah menyesal, ada berpahala lagi. Jadi kita ketahui dahulu gerak-gerik hati ini di mana, siapa yang menggerakkan. Kalau perbuatan jahat itu pun bisa datangnya daripada Allah. Dalam hati timbul hendak melakukan zina. Ini bisa dari Allah untuk menguji keimanan kita. Untuk menguji keimanan kita. Bisa dari setan, bisa dari nafsu. Nah, itu ada kaina rinciannya untuk mengetahui geritik-geritik hati yang macam itu. Adapun seseorang yang belum dapat bersikap demikian, yang belum tahu membedakan mana khatar hati yang dari Allah, dari malaikat, syaitan, nafsu, maka dikhawatirkan dia akan masuk dalam kelompok orang-orang yang tersebut dalam ayat berikut, alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini yang dikhawatirkan. Dalam dunia kita merasa rasa harat, dalam dunia kita sudah merasa rasa sudah beribadah, dalam dunia kita sudah merasa rasa bersalawat, dalam dunia kita sudah merasa rasa sosial. Di akhirat kayaknya kada napa-napa, kada ada hasilnya, kada ada nilainya. Nah, ini ujar Tuhan, alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Amin ya rabbal alamin.